Selamat datang pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Pada materi kali ini, kita akan membahas keanekaragaman dan struktur vegetasi tumbuhan riparian. Vegetasi riparian merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di sepanjang tepian sungai dan kawasan riparian. Keberadaan vegetasi ini memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem, mencegah erosi, serta mendukung keanekaragaman hayati. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami keanekaragaman jenis tumbuhan yang terdapat pada ekosistem riparian, serta pola struktur vegetasi yang terbentuk di dalamnya. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya vegetasi riparian bagi keseimbangan lingkungan. Pada bagian pendahuluan ini, kita akan mengenal pentingnya keanekaragaman dan struktur vegetasi tumbuhan riparian dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman dan struktur vegetasi riparian merupakan kajian yang mempelajari variasi jenis, tumbuhan, serta susunannya di sepanjang tepian sungai. Keberadaan vegetasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tumbuhan riparian berfungsi menjaga kualitas air dengan menyaring berbagai zat pencemar yang terbawa aliran permukaan. Selain itu, akar tumbuhan membantu memperkuat struktur tanah sehingga dapat mengurangi resiko erosi pada tepian sungai. Vegetasi riparian juga menyediakan habitat bagi berbagai organisme, mulai dari serangga, burung, hingga satwa lainnya yang bergantung pada kawasan tersebut untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, vegetasi riparian memiliki potensi sebagai agen fitoremediasi, yaitu kemampuan tumbuhan dalam membantu mengurangi pencemaran lingkungan melalui proses penyerapan dan pengolahan zat-zat tertentu. Tingkat keanekaragaman tumbuhan riparian dapat digunakan sebagai indikator kondisi kualitas lingkungan, khususnya kualitas air sungai. Semakin beragam jenis tumbuhan yang ditemukan umumnya menunjukkan kondisi ekosistem yang lebih stabil dan sehat. Pada penelitian ini, pengamatan vegetasi dilakukan di parit Jalan Yos Sudarso Ujung, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Lokasi tersebut dipilih untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan riparian serta menganalisis struktur vegetasi yang terbentuk. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kondisi vegetasi riparian sebagai dasar dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan riparian di lokasi pengamatan yaitu di parit Jalan Yosudarso Ujung, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Yang kedua, untuk mengetahui struktur vegetasi tumbuhan riparian di lokasi pengamatan yaitu di parit Jalan Yosudarso Ujung, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama itu alat, ada handphone, yang kedua aplikasi GPS kamera, yang ketiga tali rapia, yang keempat itu ada meteran, kelima patok kayu, keenam gunting, ketujuh aplikasi planet, yang kedelapan aplikasi Victurtis, yang kesembilan itu ada alat tulis dan buku data. Yang kesepuluh itu soil tester. Bahan yang kami dapat di lokasi, yang pertama ada tumbuhan herba rumput, ada bandotan, talas, putri malu, paku pedang, kelakai, pakis panjat Jepang, ilalang, rumput hias, rumput gerinting, paku kayu manis. Yang kedua ada tumbuhan perdu atau semak, yaitu ada senggani, bunga tongkeng, hanjuang, dan singkong. Yang ketiga ada tumbuhan pohon, yaitu ada pohon kayu putih, nangka, akasia, kelapa sawit, bintaro, kemang, dan sengon, serta ada sempayang. Selanjutnya pada bagian prosedur kerja yang telah kami lakukan, di mana prosedur kerja ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan lokasi pengamatan di area riparian sepanjang parit Jalan Yosudarso Ujung sejauh 1 km. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yaitu handphone, aplikasi GPS kamera, aplikasi planet, tali rapia, meteran, patok kayu,
gunting, dan ATK. Lalu menentukan titik awal pengamatan dipilih secara sengaja pada lokasi yang dianggap mewakili kondisi vegetasi di tepi parit. Lalu mengukur dan membuat 3 plot pengamatan, yaitu untuk tumbuhan herba 5 x 5 meter, sedangkan pada tumbuhan perdu 1 x 1 meter, dan pada pohon 10 x 10 meter, di mana mengukurnya menggunakan meteran. Untuk herba dan perdu, beberapa kali pengukuran saja, sedangkan pada pohon hanya 1 pengukuran. Lalu menandai batas plot menggunakan patok kayu dan tali rapia. Setelah ukuran plot ditentukan, lalu dipasang patok kayu di setiap sudut plot, menghubungkan patok dengan tali rapia sehingga terbentuk batas yang jelas. Selanjutnya, mengamati seluruh jenis tumbuhan yang terdapat di dalam plot. Memotret setiap jenis tumbuhan menggunakan handphone. Lalu mengidentifikasi nama tumbuhan menggunakan aplikasi Planet. Lalu mencatat nama lokal, nama ilmiah, dan jumlah individu tiap jenis pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan tingkat pertumbuhan, herba, rumput, semak atau perdu, dan pohon. Lalu, mengukur tinggi tumbuhan untuk melihat struktur vegetasi tersebut. Lalu, menghitung jumlah total jenis tumbuhan dan jumlah individu tiap jenis tumbuhan dalam plot. Lalu selanjutnya mengukur temperatur suhu, intensitas cahaya, kelembapan, pH tanah dengan menggunakan soil tester. Lalu menyusun data tersebut dalam bentuk tabel untuk dianalisis. Selanjutnya, membersihkan lokasi setelah kegiatan selesai. Lalu yang terakhir menyusun laporan hasil berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Parit Jalan Yosudarso, ditemukan tumbuhan herba atau rumput yang pertama, bandotan, di mana bandotan ini adalah tumbuhan herba liar yang tumbuh tegak dengan batang lunak dan bercabang banyak. Bandotan umumnya tumbuh subur di lahan terbuka dan lembab, termasuk di kawasan riparian, serta berperan sebagai penutup tanah yang dapat mengurangi erosi. Tumbuhan bandotan tumbuh di lingkungan terbuka dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius, intensitas cahaya tinggi, dan kondisi tanah yang cenderung kering, sehingga bandotan menunjukkan mampu beradaptasi dengan baik pada habitat panas, banyak cahaya, dan kelembapan rendah. Selanjutnya, pada tumbuhan talas, di mana talas ini merupakan tumbuhan herba berumbi dengan daun besar berbentuk jantung dan tangkai daun yang panjang. Daunnya berwarna hijau dan memiliki permukaan yang licin sehingga air mudah mengalir. Talas juga tumbuh optimal di lingkungan lembab hingga tergenang seperti tepi sungai atau parit, sehingga tumbuhan talas ini tumbuh pada suhu sekitar 29 derajat Celcius dengan pH tanah netral dan kondisi tanah kering. Suhu dan pH tersebut sesuai, namun kondisi tanah yang kering kurang mendukung, karena talas umumnya memerlukan lingkungan yang lembab untuk pertumbuhan optimal. Selanjutnya pada putri malu, di mana putri malu adalah tumbuhan herba tegak dengan batang berduri halus, daunnya majemuk, dan memiliki ciri khas menutup ketika disentuh. Bunganya berbentuk bulat kecil berwarna merah muda hingga ungu. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah terbuka dengan kelembapan cukup, termasuk di kawasan riparian. Putri malu berperan sebagai penutup tanah dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang stabil. Tumbuhan putri malu tumbuh pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dengan pH tanah netral, intensitas cahaya tinggi, dan kondisi tanah yang kering, sehingga kondisi tanah ini menunjukkan lingkungan yang hangat, terang, dan relatif kering, sehingga masih dapat beradaptasi dengan baik oleh putri malu
karena kemampuannya hidup di habitat terbuka. Selanjutnya pada paku pedang, di mana paku pedang ini merupakan tumbuhan paku dengan daun panjang menyerupai pedang yang tersusun rapi. Daunnya berwarna hijau tua dan tumbuh berumpun. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora dan umumnya tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Di kawasan riparian, paku pedang berperan dalam menjaga kelembapan tanah serta membantu mencegah erosi. Tumbuhan paku pedang tumbuh pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dengan pH tanah netral, intensitas cahaya tinggi, dan kondisi tanah kering. Sehingga kondisi ini menunjukkan lingkungan yang hangat dan terang, namun tanah yang kering kurang mendukung karena paku pedang umumnya memerlukan kelembapan yang cukup untuk pertumbuhan optimal. Selanjutnya pada kelakai. Kelakai adalah tumbuhan paku yang merambat yang banyak ditemukan di lahan basah, rawa, dan tepi sungai. Daun mudanya berwarna merah kecoklatan, lalu berubah menjadi hijau saat dewasa dengan bentuk lonjong sempit dan tersusun berpasangan di sepanjang batang. Peran kelakai di kawasan riparian mampu menutup permukaan tanah sehingga mencegah erosi, menjaga kelembapan, dan membantu mempertahankan kualitas tanah serta air. Tumbuhan kelakai tumbuh pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dengan pH tanah netral, intensitas cahaya tinggi, dan kondisi tanah kering, sehingga menunjukkan lingkungan yang hangat dan terang. Namun, tanah yang kering kurang sesuai karena kelakai umumnya tumbuh optimal pada habitat lembab seperti rawa atau tepi sungai. Selanjutnya pada pakis panjat Jepang, di mana pakis panjat Jepang adalah paku yang merambat tumbuh di daerah lembab seperti tepi sungai dan hutan basah, yang memiliki daun majemuk berbentuk sulur panjang dengan anak daun lonjong bergerigi. Sering digunakan sebagai tumbuhan hias karena bentuknya yang indah dan di beberapa daerah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Pakis panjat ini berperan penting di kawasan riparian karena sifatnya sebagai tumbuhan merambat yang mampu menutup permukaan tanah dan vegetasi lain, sehingga membantu mengurangi erosi di tepi sungai dan menjaga kelembapan tanah. Berdasarkan kondisi lingkungan, tumbuhan ini ditemukan pada suhu sekitar 29 derajat Celcius dengan pH tanah netral, intensitas cahaya tinggi, dan kondisi tanah yang kering. Meskipun suhu dan pH sesuai, kondisi tanah yang kering kurang optimal pada paku karena umumnya memerlukan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhan yang baik. Selanjutnya ilalang. Ilalang merupakan rumput invasif dengan tinggi 60-120 cm, berbatang tegak, daun panjang dan tajam, serta memiliki rimpang yang menjalar cepat sehingga sulit diberantas. Tumbuhan ini mampu beradaptasi pada tanah miskin hara, kondisi kering, suhu hangat, dan intensitas cahaya tinggi. Di kawasan riparian, ilalang berperan dalam menahan erosi, menstabilkan tebing sungai, serta menyaring sedimen dan polutan. Namun, pertumbuhannya yang dominan dapat mengurangi keanekaragaman tumbuhan lain. Keberadaan ilalang menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, kelembapan rendah, dan paparan sinar matahari yang tinggi. Selanjutnya rumput hias. Rumput hias memiliki daun berbentuk pita lebar, berwarna hijau dengan garis kuning atau putih, tumbuh membentuk rumput padat setinggi 30-50 cm. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena tampilan daunnya yang menarik.
Di kawasan riparian, rumput hias berfungsi sebagai penutup tanah untuk mengurangi erosi, menjaga kelembapan, dan menyediakan habitat bagi organisme kecil. Tumbuhan ini ditemukan pada tanah dengan pH netral, suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya rendah. Kondisi tanah yang kering menunjukkan bahwa tumbuhan memerlukan tambahan air agar dapat tumbuh optimal. Selanjutnya, rumput gerinting merupakan rumput perennial yang tumbuh menjalar cepat melalui stolon dan rimpang. Dengan daun sempit, memanjang berwarna hijau, tumbuhan ini tahan terhadap kekeringan dan memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai penutup tanah. Di kawasan riparian, rumput gerinting berperan dalam menahan erosi, memperbaiki struktur tanah, menyediakan pakan ternak, serta mendukung keanekaragaman hayati. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya tinggi. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan rumput gerinting, meskipun tanah yang kering menunjukkan perlunya tambahan air untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Dan yang terakhir, pakis kayu manis. Pakis kayu manis memiliki rimpang tebal berwarna coklat kemerahan dan frond besar menyirip dengan tinggi sekitar 60–150 cm. Tumbuhan ini toleran terhadap genangan air, mampu hidup pada tanah miskin hara, dan sering dijadikan indikator ekosistem basah yang sehat. Di kawasan riparian, pakis kayu manis berperan dalam menahan erosi, menjaga kelembapan tanah, serta menyediakan mikrohabitat bagi fauna kecil. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya normal. Kondisi pencahayaan sudah cukup baik untuk pertumbuhan, namun tanah yang kering menunjukkan perlunya tambahan air agar tanaman dapat tumbuh optimal. Tumbuhan perdu atau semak. Yang pertama, senggani. Senggani merupakan semak berkayu dengan tinggi 1–4 meter, berdaun lonjong hijau tua, serta memiliki bunga berwarna ungu yang mencolok. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di lahan terbuka, tepi hutan, dan kawasan riparian. Di kawasan riparian, senggani berperan sebagai penutup tanah, membantu mencegah erosi, dan menyediakan sumber pakan bagi serangga penyerbuk. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 30 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya sangat tinggi. Kondisi cahaya sangat mendukung pertumbuhan senggani, namun tanah yang sering menunjukkan perlunya tambahan air agar tanaman dapat tumbuh lebih optimal. Yang kedua, bunga tongkeng. Bunga tongkeng merupakan semak berkayu dengan tinggi 1–3 meter, berdaun besar berwarna hijau tua, serta memiliki bunga merah terang yang tersusun dalam tandan menyerupai penggoda. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di daerah tropis, lembap, pekarangan, tepi hutan, dan kawasan riparian.
Di kawasan riparian, bunga tongkeng berperan membantu menahan erosi, menjaga kelembapan tanah, menyediakan habitat dan sumber pakan bagi serangga penyerbuk, serta memperindah lingkungan. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 30 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya tinggi. Kondisi cahaya sudah mendukung pertumbuhan tumbuhan, namun tanah yang kering menunjukkan perlunya tambahan air agar tumbuhan dapat tumbuh optimal. Yang ketiga, hanjuang. Hanjuang merupakan tanaman hias yang memiliki daun panjang dan runcing dengan variasi warna hijau, merah, hingga ungu. Tumbuhan ini memiliki batang tegak, sistem perakaran serabut, serta mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan. Di kawasan riparian, hanjuang dapat berperan sebagai penutup vegetasi yang membantu menjaga stabilitas tanah dan memperindah lingkungan. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya rendah. Kondisi tersebut masih dapat ditoleransi oleh hanjuang, meskipun kelembapan yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan dan proses fisiologisnya secara optimal. Yang keempat, Ceunus arcola merupakan tumbuhan dari kelompok teki-tekian yang memiliki batang ramping tegak dan daun sempit menyerupai pita. Tumbuhan ini umumnya ditemukan di habitat berpasir, rawa, atau daerah lembap lainnya. Di kawasan riparian, Ceunus arcola berperan membantu menjaga kestabilan tanah dan mendukung keanekaragaman vegetasi. Keberadaannya menunjukkan kondisi lingkungan dengan pH tanah netral, suhu sekitar 31 derajat Celcius, kelembapan tanah rendah, dan intensitas cahaya tinggi. Kondisi cahaya yang tinggi mendukung pertumbuhannya, sedangkan tanah yang relatif kering masih dapat ditoleransi meskipun kelembapan yang lebih baik akan membantu pertumbuhan secara optimal. Yang terakhir, singkong. Singkong adalah tumbuhan perdu dengan tinggi sekitar 1-3 meter dan batang berkayu. Daunnya berbentuk menjari dengan 5-9 lobus. Akar mengalami pembesaran menjadi umbi sebagai cadangan makanan. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah tropis dan cukup tanah terhadap kondisi kering. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya tinggi yang mendukung proses fotosintesis, suhu optimal sekitar 2-30 derajat Celcius yang mempercepat metabolisme, kelembapan rendah, karena singkong tahan kekeringan, serta pH tanah 5,5-7 yang memudahkan penyerapan unsur hara oleh akar. Selanjutnya ada pohon kayu putih. Pohon ini berdaun kecil dan aromatik, dikenal memiliki minyak atsiri yang bermanfaat sebagai antiseptik dan pengusir serangga. Kemudian ada nangka, di mana pohon nangka ini berbuah tropis dengan buah berukuran besar, daging buah manis, dan biji dapat dikonsumsi. Adapun akasia, di mana pohon akasia ini cepat tumbuh dengan kayu berkualitas baik, sering digunakan untuk
reboisasi, dan kayu industri. Yang terakhir ada kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini adalah pohon tanaman penghasil minyak nabati utama, memiliki produktivitas tinggi dengan nilai ekonomi penting. Selanjutnya ada tumbuhan pohon. Yang pertama itu pohon bintaro, di mana pohon peneduh dengan daun lebat dan rindang. Sering digunakan di tepi jalan dan taman. Ciri khas pohon ini, daunnya mengkilap dan berbentuk lonjong. Yang kedua itu ada pohon kemang, di mana pohon ini adalah pohon tropis dengan aroma khas pada daunnya, sering digunakan sebagai tanaman peneduh. Ciri khas dari pohon ini, daunnya tunggal memanjang dengan aroma harum. Lalu kemudian ada sengon, di mana pohon sengon ini cepat tumbuh dengan batang lurus dan kayu ringan. Umumnya digunakan untuk keperluan industri. Ciri khas pohon ini, daun majemuk halus, kemudian berbentuk menyirip. Lalu ada sempayang. Pohon sempayang ini serbaguna yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan pengusir serangga alami. Ciri khas dari pohon ini, daunnya majemuk, beraroma khas saat diremas. Pada bagian pembahasan, hasil pengamatan vegetasi di kawasan riparian, Parit Jalan Yos Sudarso Ujung menunjukkan adanya 23 spesies tumbuhan dengan total 586 individu yang terdiri atas kelompok herba atau rumput, perdu atau semak, dan pohon. Analisis keanekaragaman menggunakan indeks Shannon-Weiner menghasilkan nilai H-aksen sebesar 2,274. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang, yang menunjukkan bahwa kondisi ekosistem riparian masih cukup stabil dan mampu mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Keberadaan 23 spesies tumbuhan menunjukkan bahwa kawasan riparian ini masih memiliki tingkat variasi vegetasi yang baik. Keanekaragaman yang sedang juga mengindikasi bahwa tidak ada satu spesies yang mendominasi secara berlebihan, sehingga keseimbangan komunitas tumbuhan masih terjaga. Selain analisis vegetasi, dilakukan pula pengukuran beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu lingkungan berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius dengan pH tanah netral sekitar 7. Kondisi tersebut merupakan lingkungan yang cukup mendukung bagi pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan riparian. Intensitas cahaya yang diterima vegetasi bervariasi, mulai dari rendah hingga tinggi, tergantung pada tingkat kerapatan tajuk dan kondisi lokasi pengamatan. Sementara itu, kelembapan tanah pada beberapa titik pengamatan tergolong kering atau dry. Meskipun demikian, sebagian besar spesies yang ditemukan masih mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, beberapa jenis tumbuhan yang tertentu umumnya memerlukan habitat yang lebih lembab untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Berdasarkan hasil pengukuran lingkungan di kawasan riparian, diperoleh suhu berkisar 28 sampai 31 derajat Celcius dengan pH tanah netral, intensitas cahaya bervariasi dari rendah hingga tinggi, sedangkan kelembapan tanah di beberapa titik tergolong kering. Kondisi tersebut masih cukup mendukung pertumbuhan tumbuhan riparian, meskipun beberapa jenis tumbuhan memerlukan habitat yang lebih lembab untuk tumbuh optimal. Struktur vegetasi tumbuhan riparian merupakan susunan dan pola pertumbuhan tumbuhan yang terdapat di daerah tepi sungai, parit, dan badan air lainnya. Struktur vegetasi ini dapat dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhan, kerapatan, dominasi, tinggi tumbuhan, serta penyebaran jenis pada suatu kawasan riparian. Struktur vegetasi riparian terbagi menjadi 3 strata, yaitu herba atau rumput, perdu atau semak, dan pohon. Pada strata herba, jenis yang paling dominan
adalah kelakai sebanyak 152 individu, diikuti ilalang sebanyak 67 individu. Pada strata perdu didominasi oleh senggani sebanyak 93 individu, sementara pada strata pohon, jenis yang paling dominan adalah kayu putih sebanyak 8 individu. Dominasi tumbuhan bawah menunjukkan bahwa kawasan riparian memiliki kondisi terbuka dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi. Selanjutnya pada kesimpulan, berdasarkan pengamatan di kawasan riparian Paricalanyo Sudarso Ujung, ditemukan 23 spesies tumbuhan dengan total 586 individu yang terdiri atas herba, semak, dan pohon. Nilai indeks keanekaragaman Senen-Wiener atau H-action memiliki nilai 2,27, menunjukkan kategori sedang, sehingga ekosistem tergolong cukup stabil. Vegetasi didominasi tumbuhan herba, terutama kelakai, sedangkan jumlah pohon relatif sedikit. Kondisi lingkungan memiliki suhu 28-31 derajat Celcius dengan pH tanah netral. Secara keseluruhan, struktur vegetasi cukup lengkap namun belum seimbang, sehingga diperlukan upaya konservasi dan penambahan vegetasi pohon untuk menjaga fungsi ekologis kawasan riparian. Demikian video ini mengenai keanekaragaman vegetasi di kawasan riparian Paricalanyo Sudarso Ujung. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem riparian. Demikian pemaparan mengenai keanekaragaman dan struktur vegetasi tumbuhan riparian. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kawasan riparian memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati, serta melindungi lingkungan dari berbagai gangguan seperti erosi dan penurunan kualitas air. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya vegetasi riparian dalam kajian ekologi tumbuhan, serta menjadi dasar dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi selama mengikuti pemaparan ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam lestari dan tetap semangat menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih.